Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1149. Maaf, saya bukan lawan saya di pertarungan terakhir dan akhirnya kalah, Regio meminta maaf. Ryan tampaknya tidak keberatan saat dia memberitahu orang-orang Tanah Suci bahwa mereka tidak perlu menyembuhkan Regio. Dia bisa melakukannya dengan lebih baik dan lebih teliti. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mereka memiliki latar belakang, sumber daya, teknik kultivasi, dan hal-hal lain yang lebih baik. Masuk akal jika kamu lebih lemah dari mereka. Lihat Samantha. Dia sepertinya hampir hancur ke tanah. Mulut Samantha berkedut setelah mendengar itu. Apakah kamu mencari pertarungan? Lawanku juga sangat kuat, kamu tahu. Bersyukurlah bahwa aku setidaknya bisa menahannya sampai kamu mengirimkan bendera. Aku tahu batasku, oke. Ryan tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, jangan khawatir, jangan khawatir. Aku hanya bercanda. Ryan kemudian memandang Milina, mengatakan kepadanya, rasmu benar-benar sesuatu. Kau dan dirimu yang gendut saat ini adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Milina telah mendengar itu beberapa kali dalam hidupnya. Hehe, sudah kubilang aku berbeda. Namun, pertempuran terakhir ini benar-benar menghabiskan banyak energi surgawi di tubuhku. Aku yakin aku tidak akan bisa tampil di level yang sama saat kita menghadapi Holang dan Klex Country. Ryan kemudian tersenyum menanggapi sambil berkata, yah, ada kabar baik. Holang dan Klex baru saja bertarung satu sama lain. Lihat, Ryan kemudian menunjuk papan skor, menunjukkan bahwa Klex Country mendapat kemenangan dan kini mengumpulkan 12 poin, sama seperti grup milik Ryan. Itu bagus bahwa mereka mendapatkan satu sama lain sebelum kita harus melawan salah satu dari mereka. Itu benar-benar meningkatkan mood dalam kelompok mereka. Itu benar. Siapa lawan kita selanjutnya? Itu grup Parvin Country lainnya, jawab Regio. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Parvin cukup sulit untuk dihadapi. Untungnya, Anda memiliki keterampilan penyembuhan saya, jadi Anda hanya perlu memulihkan cadangan energi surgawi dan tian Anda. Pastikan Anda siap untuk pertandingan kelima. Ya, pertandingan berlanjut tanpa banyak perubahan di papan skor teratas. Selain beberapa kuda hitam, negara-negara teratas hanya akan kalah dalam pertandingan ketika mereka melawan negara lain dengan level yang sama. Bagaimanapun, 60 teratas di papan penilaian akhirnya mulai terbentuk. Grup Ryan jelas ada di sana dengan 12 poin mereka. Babak kelima dimulai, dan kelompok Liana dari 10K Country kembali meraih kemenangan. Hal yang sama berlaku untuk Venali, Gary, Fulia, dan semua anggota lain dari negara-negara top dalam kelompok pertempuran lainnya. Itu pada dasarnya apa yang diharapkan semua orang. Putaran kelima grup Ryan tidak berbeda. Kelompok terkuat Parvin adalah yang sebelumnya. Kelompok berikutnya juga kuat, tapi jelas tidak setingkat Jix. Mereka akhirnya memenangkan pertandingan itu tanpa kehilangan anggota kali ini. Babak ke-6 tidak berbeda. Jungfest kebetulan adalah negara yang setingkat dengan Kamos, jadi mereka bukanlah sesuatu yang mengesankan. Bahkan, 3 anggota mereka juga berasal dari negara yang berbeda. Hanya saja mereka bergabung untuk tes ini. Secara alami, kelompok Ryan dengan mudah mengeluarkan mereka. Setelah antrian berputar sekali lagi, mereka akhirnya tiba di ronde ke-7, dan kelompok Ryan harus menghadapi negara Holang. Itu adalah negara teratas pertama yang harus mereka lawan dalam kompetisi ini secara langsung. Asteris Fup, 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 Asteris. Kedua belah pihak melewati pintu spasial, muncul di bidang baru. Faktanya, mereka langsung jatuh ke air. Itu karena lingkungan baru adalah lautan yang luas. Tidak ada yang lain selain air dan lebih banyak air di luar sana. Ini cukup rumit. Apakah kita memiliki seseorang yang ahli dalam elemen air di sini? Tanya Samantha. Ryan kemudian memandang Rowan sebelum bertanya, bagaimana pelatihan elemen air Anda sejauh ini? Rowan mengangguk dan memberitahunya, aku belum mencapai level yang sama dengan elemen gelapku, tapi itu bisa digunakan. Orang harus ingat bahwa di kompetisi alkemis, Rowan sudah mulai berlatih memanipulasi elemen air. Bagaimanapun, dia adalah lambang energi Yin, yang sempurna untuk ini. Alasan dia tidak menggunakannya sejauh ini adalah karena itu tidak berguna seperti keterampilan elemen gelapnya sendiri. Tiba-tiba, elemen air berkumpul di sekitar Rowan dan anggota timnya sebelum semua orang mulai naik ke atas air.
Roan dapat memusatkan air di bawah kaki semua orang sedemikian rupa sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai platform. Roan kemudian melihat ke kejauhan dan bisa melihat anggota negara Holang di sana. Hanya ada 3 orang di sana saat ini. Sepertinya 2 dari mereka tenggelam, atau mereka juga pengguna elemen air. Jelas, itu harus menjadi yang kedua karena rekan satu tim mereka tampaknya tidak peduli dengan hilangnya teman-teman mereka. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Milina merasa sangat tidak berdaya di lingkungan itu dengan afinitas elemen tanahnya. Roan dengan dingin tersenyum sambil menunjuk ke depan. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, bukan? Aku akan bertahan saat kalian semua menyerang. Tiba-tiba, air mulai berbentuk tabung di sekitar kelompok Rean, kecuali Roan. Semoga perjalananmu menyenangkan. Meriam air. Asteris bang, 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 bang. Asteris. Ya, Roan hanya meluncurkan semua orang dari kelompoknya langsung ke pertahanan bendera negara Belanda. Sepanjang jalan di udara, Rean hanya bisa menghela nafas, bergumam, dia benar-benar menikmatinya. Namun, sudah terlambat untuk kembali, jadi Rean mulai menggunakan Divine Sense-nya. Samantha, bantu kendalikan keturunan kami. Jatuh bebas ini tidak seperti yang kita alami di pertempuran pertama. Berat badan setiap orang akan mempengaruhi ketahanan kita terhadap udara. Samantha sudah bersiap untuk itu, meskipun dia membenci bagaimana dia ditempatkan dalam situasi ini. Persetan sialan ini. Aku bersumpah aku akan memukul orang itu suatu hari nanti. Dia kemudian mengeluarkan kipasnya dan menuangkan energi surgawinya ke dalam. Gale naik. Angin kencang kemudian datang dari bawah semua orang, memukul setiap anggota kelompoknya dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Itu memungkinkan mereka untuk turun secara bersamaan ke arah tim musuh. Tentu saja, negara Holang tidak akan tinggal diam ketika kelompok Rean datang langsung ke arah mereka. Membunuh mereka. Naga api. Segudang korosi paku. Formasi pedang. Beberapa serangan datang dari bawah, mencoba mengenai kelompok Rean. Saat mereka jatuh, bergerak di sekitar itu sulit, jadi mereka hanya bisa membela diri. Segera, elemen cahaya berkumpul di sekitar Rean sebelum menyebar. Gaya hidup, bentuk kelima, semburan aura ringan. Semua orang merasakan elemen cahaya memasuki tubuh mereka, meningkatkan kekuatan mereka. Sudah beberapa waktu sejak Rean menggunakan area kemampuan peningkatan efek itu. Membela, bab 1150. Serahkan padaku. Milina memutuskan untuk menggunakan energi surgawi yang tersisa di tubuhnya dalam pertempuran ini karena Holang mungkin lebih mudah dikalahkan setelah melihat hasilnya. Karena mereka kalah melawan Kleks, mereka seharusnya masih merasakan efeknya. Milina kemudian membidik ke bawah saat elemen tanah berkumpul di sekitar tubuhnya. Dengan bantuan energi surgawi yang tersimpan di tubuhnya, bahkan lingkungan yang tidak menguntungkan tidak menghentikan keterampilannya untuk terbentuk. Tembok kastil. Perisai besar elemen bumi muncul di depan kelompok mereka, ditenagai oleh energi surgawi tingkat Saint Realm. Rean dan yang lainnya bukan idiot, jadi mereka juga menuangkan energi surgawi ke dalamnya meskipun itu bukan keahlian mereka. Asteris boom, 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 asteris. Tembok kastil dipukul langsung oleh 3 keterampilan orang-orang negara Holang. Holang hanya bisa mendengus melihat itu. Bagaimana keterampilan mereka bisa dihentikan oleh beberapa benih kecil dari negara yang lebih kecil. Mereka hanya memenangkan semua pertarungan sejauh ini karena mereka punya sampah untuk dilawan, atau begitulah pikir mereka. Tepat ketika mereka akan menindaklanjuti dengan keterampilan mereka berikutnya dan menyingkirkan kelompok Rean, mereka melihat perisai kuning seperti dinding melewati debu yang disebabkan oleh ledakan. Apa? Mereka kuat? Itu pasti. Kemampuan bertahan Milina hampir hancur karena kekuatan mereka. Dia terutama dipengaruhi oleh bagaimana hanya ada sedikit elemen tanah di daerah itu. Namun demikian, ia melawan, membantu kelompok Rean menyentuh area bendera musuh secara utuh. Asteris percikan, cipratan, cipratan, cipratan. Asteris. Mereka berempat mendarat di air dengan selamat. Tentu saja, lawan mereka tidak menunggu mereka untuk mendapatkan kembali keseimbangan mereka setelah jatuh. Bumi tombak. Milina segera membalas terhadap musuh elemen bumi dengan skill yang sama. Bumi tombak. Di bidang ini, menggunakan kemampuan elemen tanah yang lebih rumit terlalu sulit, jadi mereka harus memilih yang umum. Namun, lawannya terkejut dengan jumlah Earth Spears yang datang ke arahnya. Mustahil.
Tidak mungkin seseorang di alam transformasi jiwa dapat membuat banyak tombak di lingkungan ini. Arai serangan pedang. Ryan segera diserang oleh beberapa pedang terbang. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. Segera, dia menciptakan 4 klon dirinya saat rambutnya berubah menjadi campuran warna hitam dan putih. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Klon Ryan kemudian menggunakan Three Claws of the Dragon untuk menangkis pedang saat Ryan sendiri mengayun ke arah musuh. Api naga menyerang. Lawan terakhir menembak ke arah kelompok Ryan. Dia tahu bahwa elemen apinya melakukan yang terburuk di tempat seperti itu, jadi dia mengambil inisiatif. Samantha dan Regio segera bergabung untuk melawannya. Regio memiliki masalah yang sama dengan musuh itu karena dia juga menggunakan elemen api. Karena itu, dia memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Samantha sebagai gantinya dengan menggunakan serangan jarak jauh. Gumpalan api. Ratusan bintik elemen api muncul di depan lawannya, meledak saat kontak. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang terpuji tetapi cukup untuk memperlambat pria itu. Samantha kemudian mengambil bagian depan dan melakukan serangan balik. Kipasnya bersinar dengan elemen angin saat bulu-bulunya tiba-tiba terlepas darinya. Badai pedang bulu. Samantha menggunakan salah satu serangan terkuatnya sejak awal. Tentu saja, dia bukan idiot. Seperti yang dia sebutkan, dia tahu perbedaan antara dia dan para jenius dari negara-negara top. Apa yang dia dan Regio harus lakukan adalah menahan pria itu cukup lama, itu saja. Sementara itu, di belakang, Rowan mendengus saat merasakan 2 Divine Sense mendekati posisinya. Mereka melihat saya meluncurkan sisa kelompok saya untuk melawan anggota mereka. Mereka tahu itu akan menjadi pertarungan 3 lawan 4, tapi mereka mengabaikannya sama sekali. Seperti yang diharapkan dari negara papan atas, kurasa. Mereka berpikir bahwa bahkan dengan jumlah yang lebih kecil, rekan mereka tidak mungkin kalah dari kita. Dunia kematian, ikatan bayangan, serangan meraj, light dan divine sense bending. Segera, tindakan defensif Rowan terjadi. Jadi bagaimana jika lawannya adalah pengguna elemen air? Keterampilannya bekerja melawan elemen apapun. Kedua orang di bawah air terkejut melihat dunia kematian Rowan. Karena harga diri mereka, mereka tidak bertanya kepada tim yang kalah melawan tim Rowan bagaimana hal itu terjadi. Secara alami, mereka tidak tahu banyak tentang dunia kematian Rowan. Itu memang muncul di tes pertama, tetapi siapa yang peduli dengan negara kecil apa yang ada di sana? Tanpa dapat menemukan klon Rowan atau posisi yang sebenarnya, mereka memutuskan untuk mengincar bendera sebagai gantinya. Gerakan aliran, penolak air siklik. Yang pertama menggunakan pendekatan kecepatan sementara yang lain lebih suka memasang pertahanan yang kuat saat berada di dalam dunia kematian Rowan. Tiba-tiba, kultivator pertama melihat Rowan melalui Divine Sense-nya dan segera mengubah target. Ichichel Frenzy, kompresi air. Rowan mendengus saat dia menjawab dengan koin yang sama. Kesempatan bagus untuk menguji kendali saya atas elemen air dengan energi yin saya. Ichichel Frenzy, kompresi air. Baik Rowan dan musuhnya terperangkap oleh badai es dan hampir tidak bisa bergerak karena tekanan air. Namun, Rowan tidak berhenti di situ saat energi yin-nya meledak keluar, memengaruhi elemen air di area di sekitarnya. Berkat itu, gerakannya dipulihkan entah bagaimana saat dia masih menembakkan es ke lawannya. Tentu saja, musuh tidak akan tinggal diam. Esnya tiba-tiba berbelok dan menabrak es Rowan. Dia juga mendorong keterampilan gerakan airnya hingga batasnya, mencoba menjauh dari jangkauan kompresi air Rowan. Bagus sekali. Rowan berpikir sejenak. Rowan kemudian menukar posisinya dengan salah satu klonnya saat dia bergerak melawan orang kedua. Hehe, saya ingin tahu apakah Anda dapat terus mempertahankan keterampilan perlindungan Anda di dunia kematian saya. Rowan benar. Orang harus ingat bahwa meskipun elemen gelap dunia kematian tersebar tipis, itu tetaplah elemen gelap. Cyclic Water Repel pria itu membentuk penghalang besar di sekeliling dirinya. Itu berarti ia bersentuhan dengan lebih banyak elemen gelap daripada yang biasanya bersentuhan dengan tubuhnya. Setelah dia berhasil mencapai setengah jalan menuju bendera Rowan, dia sudah harus menuangkan lebih banyak energi surgawi dari sebelumnya untuk mempertahankan keahliannya. Persetan. Pada akhirnya, dia tahu bahwa Rowan sedang melawan temannya, jadi dia menonaktifkan Cyclic Water Repel-nya dan langsung menuju ke bendera. Sial baginya,
dia juga tidak tahu tentang klon Roan dan bahwa Roan yang asli sedang menunggu hal itu terjadi. Gaya kematian, sabit kematian. Bab 1151. Serangan Ryan mengejutkan musuhnya. Dia tidak berpikir Ryan akan berhasil melewati arah pedang terbangnya seperti itu. Tanpa banyak pilihan, dia hanya bisa membuka jarak dari Ryan dan klonnya saat menyerang. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator tipe jarak jauh. Namun, dia benar-benar meremehkan kecepatan yang bisa dicapai Ryan dengan kemampuan peningkatannya. Ryan menendang air di bawah kakinya dan maju lebih cepat daripada musuh yang mundur. Adapun pedang terbang, dia dan klonnya membuang semuanya dengan Three Claws of the Dragon. Ryan bisa saja menggunakan Arcs Reversive untuk membela diri. Namun, lebih mudah untuk maju jika dia menyerang balik. Akhirnya, Ryan tiba di jangkauan musuhnya. Kamu bukan satu-satunya dengan serangan jarak jauh. Gaya kematian, bentuk pertama, penusuk stelar. Apa? Pria itu terkejut ketika dia melihat sinar elemen gelap dan terang itu datang ke arahnya. Satu-satunya pilihannya adalah mengingat beberapa pedang terbangnya dan menggunakannya untuk memblokir Stellar Piercer. Asteris dentang, 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 asteris. Namun, karena tidak ada orang yang memegang pedang terbang, tidak ada kekuatan untuk melawan Stellar Piercer. Dengan itu, dia membutuhkan 5 pedang terbang untuk akhirnya menghilangkan kekuatan Stellar Piercer. Namun, Ryan tidak berhenti di situ. Penusuk stelar, penusuk stelar, penusuk stelar, penusuk stelar. Saat Ryan bergerak maju, semakin banyak Stellar Piercers keluar tanpa henti. Itu memaksa musuh Ryan untuk mengingat semua pedang terbangnya demi pertahanan saja. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengirim pesan rasa surgawi kepada teman-temannya. Bantu aku di sini. Orang ini sangat kuat. Saya tidak akan bisa menahan diri untuk waktu yang lama. Namun, ketika dia melihat situasi teman-temannya, wajahnya menjadi pucat. Milina sama sekali tidak menahan pengeluaran energi surgawinya, jadi dia mengalahkan lawannya. Dari kelihatannya, pria itu membutuhkan lebih banyak bantuan daripada dia. Adapun lawan Samantha dan Regio memang memiliki keunggulan, namun hanya sedikit. Bagaimanapun, dia bertarung 2 lawan 1. Tidak mungkin dia bisa melepaskan diri dari Regio dan Samantha dalam waktu dekat, apalagi membantu orang lain. Brengsek, di mana Tinbik dan Hemou? Mengapa mereka belum mendapatkan benderanya kembali? Yah, mereka tidak membawanya kembali karena mereka tidak mendapatkannya. Roan telah menggunakan Deatskite-nya melawan Tinbik, yang menghilangkan keterampilan bertahannya. Karena dia mengira Hemou melawan Roan, dia tidak menyangka akan diserang pada saat itu. Namun demikian, dia adalah anggota negara Holang dan mampu berbalik cukup cepat begitu Roan muncul dalam jangkauan Divine Sense-nya. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk melakukan pertahanan yang baik. Tidak, untuk lebih spesifiknya, Tinbik bahkan tidak tahu bagaimana cara bertahan melawan seseorang menggunakan sabit. Dia belum pernah melihat orang menggunakan senjata semacam itu sejak awal. Asteris desir, asteris. Tinbik mencoba menggunakan senjatanya untuk menangkis Deatskite milik Roan, tapi semuanya sia-sia. Sabit itu bergerak pada sudut yang dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi, membuatnya kehilangan tempat yang tepat. Bila sabit mulai menembus tubuhnya ketika tiba-tiba, alat pelindungnya diaktifkan, menyelamatkan nyawanya. Tinbik adalah orang pertama yang keluar dari pertempuran ini. Roan kemudian berbalik dan menyerang Hemou, yang melawan klonnya. Biasanya, Hemou akan memiliki keuntungan melawan klon dengan hanya 80% dari kekuatan tubuh aslinya. Belum lagi klon tidak memiliki sabit asli. Namun, dia juga tidak tahu bagaimana cara melawan senjata semacam itu, jadi dia mengalami kesulitan di sana. Begitu Roan tiba, segalanya menjadi lebih buruk baginya sampai dia menyerah pada bendera dan mencoba meninggalkan dunia kematian Roan. Bagaimanapun, dia setidaknya bisa melihat kekalahan temannya di bawah tangan Roan. Sayang sekali itu tidak berhasil untuknya. Keterampilan Deathworld adalah sesuatu yang menjadikan Roan sebagai pusatnya. Saat Hemou mencoba melarikan diri, Roan mengikutinya. Secara alami, Deathworld melakukan hal yang sama. Tentu, Hemou adalah pengguna elemen air. Dia pasti bisa bergerak lebih cepat di bawah air daripada Roan. Hanya saja setiap kali dia mencoba melarikan diri, salah satu klon Roan akan menghalangi jalannya. Yang asli juga terus melecehkannya dari belakang,
membuat Hemo menghabiskan banyak kekuatannya hanya untuk menghindar dan bertahan dari serangan. Last but not least, Rowan juga menggunakan skill Water Compression untuk membuat hidup Hemo seperti neraka. Persetan, tidak ada yang memberitahuku bahwa negara kecil ini memiliki monster yang membantu mereka. Kembali ke sisi Ryan, dia akhirnya cukup dekat untuk menggunakan skill jarak dekat. Klonnya, yang juga memiliki rambut hitam dan putih yang sama, juga ikut bergabung. Gaya kematian, 3 cakar naga. Gaya kematian, bentuk keempat, naga melonjak. Gaya kematian, Ryan dan klonnya menggunakan keterampilan yang berbeda, memaksa pria itu untuk bertahan dengan berbagai cara dari banyak sisi. Kurangnya kekuatan lawan dalam pedang terbangnya juga memperburuk situasi. Akhirnya, Ryan melihat celah di arah pedang terbang pria itu dan tidak melewatkan kesempatan itu. Penusuk bintang, Asteris Arur, Asteris. Tanpa mampu bertahan melawannya, Stellar Piercer mulai menembus bahu kanannya hingga menembus sisi lain. Itu bukan cedera yang cukup parah untuk memaksa aktivasi perangkat pelindung. Namun demikian, itu pasti memulai reaksi berantai. Ryan menggunakan pertukaran elemen dengan Rowan, jadi Stellar Piercer miliknya memiliki elemen gelap, yang segera mulai menghancurkan kekuatan hidup pria itu. Dia tidak bisa fokus pada pertahanan sebaik yang dia lakukan sebelumnya, jadi semakin banyak luka dengan elemen gelap yang mengenai tubuhnya. Hasilnya jelas, ambang batas untuk mengaktifkan perangkat pelindung tercapai, dan dia segera diselimuti oleh penghalang yang bisa ditembus Ryan. Yah, itu berarti dia keluar dari pertempuran. Ryan, tentu saja, tidak menentangnya. Dia kemudian menatap Mileena dan lawannya. Namun, dia melihat Mileena mengejar bendera musuh. Adapun musuhnya, dia tidak terlihat. Baru setelah memperhatikan sekitarnya dengan baik dia melihat pria itu melarikan diri. Oh, kurasa aku akan pergi membantu Samantha dan Regio. Bab 1152. Samantha dan Regio masih menahan lawan mereka, meskipun mereka berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun, pria itu juga memperhatikan medan perang dan melihat bagaimana temannya melarikan diri dari Mileena. Apalagi fakta bahwa Ryan mengalahkan miliknya. Persetan, dari mana mereka berdua berasal? Yang melawanku bukanlah sesuatu yang istimewa, tapi dua lainnya terlalu dikuasai. Tiba-tiba, dia menerima pesan rasa surgawi dari temannya yang melarikan diri dari Mileena. Berhenti membuang-buang waktu di sana. Pria berambut putih itu datang untukmu. Jangan dipaksa untuk menggunakan penghalang pelindung. Sayangnya, bidang ini terlalu mengerikan bagi kami. Nah, lapangan ini juga buruk bagi tim Ryan, jadi mereka tidak berhak untuk mengeluh. Simpan energi surgawi Anda untuk pertandingan berikutnya. Tim utama Parvin pasti juga bukan pertandingan yang mudah. Dia bisa melihat Ryan menendang air untuk mendekatinya dengan cepat. Jika dia menunggu terlalu lama, dia akan dikelilingi oleh 3 lawan sekaligus. Apalagi Mileena mungkin akan mendatanginya juga. Bagus. Di mana si Hemo dan Tinbik? Mereka berdua pengguna elemen air. Bukankah seharusnya mereka sudah kembali dengan bendera musuh sekarang? Yah, sedikit yang mereka tahu bahwa Rowan baru saja menyelesaikan orang kedua di bawah air. Hanya saja mereka begitu dalam sehingga bahkan dunia kematian Rowan tidak dapat dilihat dari permukaan. Ya, Rowan meninggalkan benderanya tanpa perlindungan. Sayang sekali tidak ada yang bisa mengambilnya. Negara Holang hanya memiliki 2 pembudidaya yang tersisa yang melarikan diri dari Ryan. Bahkan jika mereka mengejar bendera tim Ryan, kelompok Ryan sudah mendapatkan bendera mereka sendiri. Tanpa bendera mereka sendiri, mustahil untuk menyelesaikan pertempuran. Apalagi ketika Rowan bergabung dengan mereka. Tidak ada gunanya mengejar bendera tim Ryan. Samantha dan Regio akhirnya menghela nafas lega saat lawan mereka kabur. Fiuh, untungnya, Mileena dan Ryan menang melawan lawan mereka. Kita tidak akan bisa menahan orang itu lebih lama lagi. Regio setuju dengan Samantha, seperti yang diharapkan dari negara papan atas. Bahkan kita berdua tidak cukup untuk melawannya di level yang sama. Apalagi fakta bahwa dia adalah pengguna elemen api. Bagaimanapun, ini adalah medan laut. Kekuatannya pasti tidak, hanya itu. Ryan kemudian mendekati Samantha dan Regio sebelum bertanya, bagaimana lukamu? Dia bisa melihat bahwa mereka memang menerima beberapa kerusakan dari pertempuran mereka. Terutama Samantha, yang melawan pria itu secara langsung sementara Regio hanya menawarkan dukungan. Kami baik-baik saja. Namun,
Kami bisa melakukannya dengan skill penyembuhanmu. Samantha jelas tidak akan menolak bantuan Ryan dalam hal ini. Ryan tersenyum dan mulai menyembuhkan mereka berdua. Sesaat kemudian, Milina datang dengan bendera musuh di pihak mereka. Baiklah, dengan bendera mereka di tangan kita tidak akan kalah. Bagaimanapun, mari kita kembali ke bendera kita untuk menyelesaikannya. Namun, Regio dan Ryan terkejut ketika mereka melihat Milina. Mereka tidak menyadarinya pada awalnya karena dia jauh. Namun, sekarang dia sudah dekat, mereka akhirnya bisa melihatnya. Tidak ada lagi lemak di tubuhnya. Tidak, lebih tepatnya, tidak ada lagi energi surgawi. Dia langsing seperti gadis sehat. Dan, dia benar-benar terlihat cantik. Samantha adalah satu-satunya yang tidak terlihat terkejut. Samantha dan Milina sudah saling kenal cukup lama, jadi Samantha pernah melihatnya dalam wujud itu sebelumnya. Oh, sepertinya kamu menghabiskan semua energi surgawi di tubuhmu, iya. Milina mengangguk sebagai jawaban. Aku harus melakukannya jika aku ingin menakuti orang itu. Sedikit lagi, dan kekuatanku akan jatuh ke tahap puncak alam transformasi jiwa. Yah, dia tidak tahu itu, jadi tidak apa-apa. Milina kemudian memperingatkan mereka, namun, dengan keadaanku sekarang, aku lebih lemah dari Regio dan Samantha. Jangan berharap aku bertarung di level Saint Realm lagi. Saat itulah dia menyadari bahwa Ryan dan Regio masih memandangi tubuhnya, yang membuatnya merasa sedikit malu. Ahem, bukankah kalian terlihat terlalu berlebihan? Ryan tersadar dari linglungnya dan menggosok bagian belakang kepalanya, memberitahunya, Fabio Senior tidak berbohong. Kamu benar-benar terlihat hebat tanpa energi surgawi menggembungkan tubuhmu. Regio mengangguk penuh semangat. Bahkan dia, yang biasanya tidak menunjukkan banyak emosi, terpesona oleh itu. Milina jelas merasa senang mendengarnya. Hehe, tapi sebaiknya kamu tidak jatuh cinta padaku. Ryan langsung menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan terjadi. Aku sudah memiliki seseorang yang kusukai dan tidak ada niat untuk mengkhianatinya. Itu adalah pertama kalinya Samantha, Milina, dan Regio mendengar tentang itu. Benarkah? Bagaimana kabarnya? Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, memberitahu mereka, aku akan membicarakannya lain kali. Untuk saat ini, mari kembali ke bendera kita. Pada saat mereka tiba, Rowan juga sudah kembali. Bukannya itu perlu karena dua peserta yang tersisa tidak berani bertarung lagi. Akhirnya, pesan rasa surgawi mencapai semua orang ketika mereka menyatukan kedua bendera. Negara Kamos telah membawa kembali bendera musuh. Pertandingan berakhir. Kemenangan jatuh ke negara Kamos. Setelah itu, semua orang diteleportasi melalui pintu spasial di ruang tunggu. Pertempuran mereka tampaknya adalah yang paling lama berlangsung. Tim lain telah meninggalkan pintu spasial dan sedang beristirahat. Kelompok Ryan kemudian melihat ke papan skor. Tenke Country masih yang pertama, dengan finalis Huring Country di urutan kedua. Grup Ryan telah memenangkan semua pertandingan hingga saat ini, jadi mereka memiliki 21 poin yang sama dengan mereka. Saat ini, kurang dari 60 negara memiliki skor penuh 21 poin, sehingga mereka dapat dikatakan berada dalam posisi yang baik. Di grup Ryan, hanya timnya dan Klex Country yang memilikinya. Lawan berikutnya, tentu saja, adalah Klex Country. Pertempuran berlanjut, dan ronde ke-7 berakhir. Di ronde ke-8, Tenke dan Huring mempertahankan posisinya. Adapun tim Ryan, sudah waktunya untuk menghadapi tim terkuat di antara 10 kelompok negara mereka. Hedoi jelas melihat tim Ryan mengalahkan Holang, seperti yang dilakukan timnya sendiri. Karena itu, dia membuang segala pikiran untuk meremehkan mereka. Pertandingan berikutnya, nomor 91 dan 93. Nomor 90. Tanpa membuang waktu, tim Ryan dan Hedoi memasuki pintu ruang mereka. Lebih baik untuk menyelesaikannya. Bab 1153. Teleportasi telah berakhir, dan mereka segera muncul di bidang baru di mana semuanya menjadi gelap gulita. Benar-benar mustahil untuk melihat apapun dengan mata sendiri. Kelompok Ryan kemudian fokus pada peta di pikiran mereka dan akhirnya menemukan di mana mereka berada. Sepertinya kita berada di dalam berbagai gua. Namun, sejauh yang kita lihat tidak ada kehidupan di tempat ini. Itu sebabnya semuanya benar-benar hitam, jelas Ryan. Bukan itu saja, kata Rowan. Divine Sense juga dibatasi di sini. Bahkan aku tidak bisa memperluas milikku lebih dari 1 meter. Regio,
Samantha, dan Milina mengangguk setuju. Mereka juga memiliki masalah yang sama dengan Divine Sense mereka. Segera setelah itu, Regio mengumpulkan elemen api dan menciptakan bola api di atas tangannya. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa cahaya bola api hampir tidak menerangi apapun. Sepertinya kegelapan di tempat ini tidak sederhana. Rowan mengangguk dan berkata, tidak. Ada banyak elemen gelap dan energi yin di tempat ini. Ini menghambat penyebaran cahaya. Seperti yang Anda lihat, cahaya dari bola api Anda tidak lebih dari 2 atau 3 meter sebelum cahayanya benar-benar habis. Samantha hanya bisa menghela nafas setelah mendengar itu. Kami sudah menghadapi tim yang mengerikan, tim utama Clex Country. Selain itu, Clex Country dikenal dengan keterampilan elemen gelapnya. Bukankah bidang ini sempurna untuk mereka? Saya tidak bisa melihat kami menang, pertandingan ini sama sekali. Mungkin kita harus langsung menyerah dan mengambil poin dari negara berikutnya. Milina setuju dengan Samantha. Kami sudah berada di 10 besar. Bahkan jika kami kalah dalam satu pertempuran, kami akan tetap berada di dalam 60 besar dengan nyaman. Ketika saya melihat papan skor di luar, negara di peringkat ke-60 hanya memiliki 15 poin, sudah unggul 6 poin. Tentu saja, itu adalah lingkungan yang memberi keuntungan bagi semua anggota Clex Country. Namun, hal yang sama bisa dikatakan untuk Ryan dan Rowan. Hanya saja Milina, Regio, dan Samantha tidak bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Ryan kemudian berbicara dengan Rowan melalui koneksi jiwa mereka. Bagaimana menurut Anda? Aku tidak benar-benar melihat gunanya bertarung di tempat ini karena kita dijamin bisa memasuki Tanah Suci. Rowan merenung dalam diam sebentar sebelum berkata, benar. Namun, ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk pelatihan. Karena kita tidak bisa dilumpuhkan atau dibunuh, kita harus mengambil kesempatan ini. Bagaimana dengan Samantha dan yang lainnya? Ryan bertanya setelah itu. Benar saja, mereka adalah masalah utama, terutama Milina, yang kembali ke ukuran aslinya. Rowan memandang Samantha, Regio, dan Milina sebelum berkata, ayo lakukan seperti, tiba-tiba, ekspresi Rowan berubah saat dia mengeluarkan sabitnya. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Asteris desir, desir, desir. Asteris. 3 tebasan itu langsung mengarah ke Samantha. Namun, mereka tidak memukulnya. Sebaliknya, mereka tampaknya memotong sesuatu yang melekat pada pintu masuk meridiannya. Asteris terkesiap, asteris. Samantha kemudian jatuh ke tanah, terengah-engah saat ketakutan muncul di wajahnya. Beberapa detik yang lalu, dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya sepenuhnya, dan dia bahkan tidak tahu mengapa. Rowan kemudian melihat ke arah tertentu sebelum bertanya, apakah benar-benar perlu bersembunyi? Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak menunjukkan wajahmu? Regio terkejut dan segera memperbesar ukuran bola apinya, memungkinkan cahayanya melebar 2 atau 3 meter lagi. Hahaha, tawa dingin datang dari beberapa meter jauhnya saat seluruh kelompok Hedoi keluar dari bayang-bayang. Mengesankan, mengesankan. Kamu adalah orang pertama dalam perekrutan ini yang menghancurkan kemampuan manipulasi bonekaku. Apalagi fakta bahwa kamu melakukannya di lingkungan seperti itu. Samantha dengan cepat bangkit dan tetap di samping Rowan. Regio dan Milina juga siap bertarung. Namun, terlihat jelas di wajah mereka betapa terguncangnya mereka. Bagaimana mereka sampai di sini begitu cepat? Mereka pasti pindah tepat setelah teleportasi selesai. Mereka benar-benar mengabaikan yang lainnya dan datang ke sini. Bagaimanapun, itu adalah langkah yang sangat cepat. Mereka tahu mereka memiliki keuntungan dalam pertarungan ini. Lihat, kelimanya ada di sini. Clex Country bahkan tidak repot-repot mempertahankan bendera mereka. Semua itu dikatakan melalui pesan indera surgawi, jadi hanya sesaat yang diambil untuk semua kata-kata itu. Rowan kemudian mendengus pada Hedoi saat dia memutar sabitnya. Kamu sebut itu mengesankan. Benang-benangmu itu terbuat dari energi yin dan elemen gelap. Aku punya afinitas elemen gelap, tahu. Bagiku, mereka seterang matahari itu sendiri. Hedoi tersenyum sebagai tanggapan. Begitukah? Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu bisa menjauh dari kendaliku. Rowan menyeringai dan menurunkan sabitnya sambil menatap Hedoi dengan ekspresi jijik. Tentu saja, aku bahkan tidak akan membela diri, aku juga tidak akan menghindar. Silakan dan coba gunakan itu. Apa? Jangankan tim Ryan, bahkan Hedoi dan rekan-rekannya tercengang. Rowan hanya lengah.
Apakah dia gila? Tentu saja, ada dua yang tidak terkejut, Ryan dan Sister Orb. Dia pasti merencanakan sesuatu. Ya, aku tahu ekspresi meremehkan itu terlalu banyak. Senyum Hedoi kemudian menghilang sepenuhnya. Dia merasa seperti Roan mengolok-olok kemampuannya. Baiklah, aku akan menggunakan 15 menit pertandingan ini untuk membuatmu banyak menyiksa dirimu sendiri. Aku juga akan membuatmu melakukan hal yang sama dengan teman-temanmu. Aku mungkin tidak bisa membunuh atau melumpuhkan kalian semua, tapi aku pasti bisa membuatmu menderita seperti yang lain. Tepat setelah itu, tangan Hedoi bergerak. Namun, selain Ryan dan Roan, tidak ada orang lain yang bisa melihat apa yang terjadi. Itu karena benang Hedoi menyatu dengan kegelapan. Sulit untuk melihat utas itu bahkan dengan Divine Sense. Bahkan dengan itu, Roan tetap tersenyum dingin saat benang memasuki pintu masuk meridiannya. Mereka sangat kurus sehingga orang bahkan tidak bisa merasakan sakit. Itu sebabnya Samantha tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Untungnya, Roan menyelamatkannya. Anggota kelompok Hedoi tahu apa yang akan terjadi, jadi mereka bahkan tidak bergerak. Aturannya adalah untuk tidak mengganggu Hedoi kecuali dia mengatakannya. Namun, ekspresi Hedoi berubah menjadi sangat tidak percaya saat Roan menjilat bibirnya. Terima kasih untuk makanannya. Bab 1153. Es serang dia. Bunuh dia segera. Gala dan tiga lainnya terkejut oleh jeritan tiba-tiba Hedoi. Namun, mereka tahu sesuatu yang buruk terjadi ketika Hedoi menghubungkan benang bonekanya dengan Roan. Mereka semua mengambil senjata mereka dan segera menyerang Roan. Ryan tersenyum sebagai tanggapan, mengetahui apa yang dilakukan Roan sebelum dia mengeluarkan bintang hitamnya. Hentikan mereka. Kita bisa memenangkan pertarungan ini sekarang karena Roan menahan pemimpin mereka. Samantha, Regio, dan Milina tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menyerang juga. Namun, mereka tidak bisa tidak berpikir, jadi bagaimana jika pemimpin mereka tertangkap? 4 lainnya pasti lebih kuat dari kita. Ryan adalah satu-satunya yang mungkin bisa melawan salah satu dari mereka dengan alasan yang sama. Memang, Gala dan yang lainnya merasa marah mendengar Ryan menyuruh rekan satu timnya untuk menghentikan mereka. Aku ingin melihat bagaimana kalian berempat akan menghentikan kami. Mati sudah. Namun, yang tidak diduga oleh Gala dan rekan-rekannya adalah pada saat itu, Hedoi mengeluarkan senjatanya dan malah menyerang timnya sendiri dari belakang. Asteris desir, desir, desir. Asteris. Pedang Hedoi bergerak terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Selain itu, bahkan jika mereka melihat Hedoi menyerang, mereka hanya berpikir bahwa dia akan tetap menyerang tim Ryan. Kemungkinan Hedoi menyerang mereka bahkan tidak melewati kepala mereka. Itu belum semuanya. Ryan tahu bahwa Roan memiliki kendali atas Hedoi. Untuk memastikan bahwa teman Hedoi tidak menyadarinya, dia segera meneriakkan kata-kata itu. Itu semua agar tidak ada yang akan melihat saat Roan bertindak sambil mengendalikan Hedoi. Jelas, Ryan ingin menjaga sisa perhatian musuh pada kelompoknya. Pada akhirnya, Hedoi memaksa dua perangkat pelindung anggotanya untuk diaktifkan agar mereka tidak mati. Pertempuran dimulai hanya beberapa detik yang lalu, tetapi dua orang Klex Country sudah keluar. Samantha, Regio, dan Milina sama tercengangnya seperti Gala dan rekannya yang tersisa. Namun, mereka menyadari peluang luar biasa yang muncul di hadapan mereka dan menyerang musuh mereka dengan lebih kuat. Dengan Hedoi, Ryan, Regio, Milina, dan Samantha menyerang bersama, kedua orang itu tidak memiliki peluang untuk menang, jadi mereka segera mencoba melarikan diri. Sial bagi mereka, hanya Gala yang berhasil meninggalkan pengepungan. Yang lain mati karena serangan terfokus, tanpa memiliki kesempatan untuk keluar sama sekali. Akhirnya, Gala menghilang dalam kegelapan sementara Roan memberi perintah. Biarkan dia. Pertempuran ini sudah berakhir. Milina, Regio, dan Samantha segera mengangguk dan menatap Roan. Tidak, untuk lebih spesifiknya, mereka melihat ke arah Hedoi, yang memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Jelas bahwa dia melakukan semua itu di luar keinginannya sendiri. Roan kemudian mendengus padanya, berkata, "Kamu benar-benar idiot." "Tidak, kurasa itu salah untuk mengatakan itu. Lagi pula, jika bukan aku, teknikmu ini memang akan sangat efektif. Hari ini aku belajar banyak." Samantha mau tak mau bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Kenapa dia yang dikendalikan dan bukan kamu?"
Roan tidak keberatan menjelaskan karena dia tahu Hedoi sudah mengetahui apa yang dia lakukan. Kontrol marionet miliknya menggunakan benang yin dan energi gelap untuk mengendalikan lawan. Benang ini sangat tipis, sehingga sulit dilihat. Bagaimanapun, mereka akan menembus pintu masuk meridian Anda dan mengendalikan saraf yang mengendalikan tubuh Anda. Benang melakukannya dengan menggunakan elemen gelap untuk memutuskan koneksimu sendiri ke bagian tubuh itu. Namun, untuk melakukan itu, Hedoi harus melakukan hal yang sama dengan dirinya sendiri. Meskipun sepertinya dia menggunakan tangannya, sebenarnya, benang yang menyerangku berasal dari semua pintu masuk meridian di tubuhnya. Mereka terhubung ke saraf yang sama yang dia coba untuk memutuskan hubungan saya. Roan kemudian memandang Hedoi sebelum melanjutkan, sayangnya untuknya, orang yang mengendalikan yang lain bergantung pada siapa yang lebih baik dalam mengendalikan energi yin dan elemen gelap. Dia mungkin berpikir bahwa tidak ada orang lain dalam perekrutan ini yang lebih baik darinya. Paling-paling, dia akan menemukan seseorang dengan tingkat kontrol yang sama. Jika itu masalahnya, tekniknya akan dibatalkan, dan dia harus bertarung dengan keterampilan lain, jadi itu adalah taruhan yang aman jika Anda bertanya kepada saya. Jelas, aku lebih baik darinya. Benar kan, Hedoi? Roan bertanya sambil menepuk bahu Hedoi. Mendengar kata-kata Roan, mengatakan bahwa dia lebih baik membuat Hedoi hampir muntah darah. Namun, dia tidak bisa melakukannya karena dia masih dikendalikan. Roan melanjutkan, tentu saja, bahkan jika kamu tidak lebih baik dari Hedoi dalam dua syarat ini, kamu masih dapat menghindari dikendalikan. Misalnya, memotong utas seperti yang saya lakukan akan cukup selama kamu dapat melihat di mana harus memukulnya. Atau mungkin menghasilkan penghalang energi surgawi kecil, yang menghalangi benang untuk melewatinya. Seperti yang saya katakan, benang sangat tipis dan sulit untuk dideteksi, yang berarti mereka juga sangat lemah. Perlindungan standar apapun yang dapat menutupi seluruh tubuhmu sudah cukup untuk menghentikannya. Ryan mengerti setelah itu. Tidak heran mereka datang pada kita secepat mereka melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan lingkungan, meskipun lingkungan benar-benar membantu mereka. Itu semua agar Hedoi bisa membawa kita dengan penjaga kita dan mengendalikan tubuh kita. Samantha, Regio, dan Milina sangat terkesan dengan itu. Yah, mereka bukan satu-satunya. Gile, di ruang tamu, juga menonton pertandingan ini, dan begitu pula kebanyakan orang di sana. Melihat Roan mengungkap rahasia kemampuan Hedoi membuatnya merasa ngeri. Itu adalah salah satu teknik rahasia dari jalur darah. Seharusnya tidak banyak orang yang tahu tentang kekurangannya. Nah, kelemahan pertama di mana seseorang harus memiliki kontrol yang lebih baik atas elemen gelap dan energi yin tidak terlalu menjadi masalah. Bagaimanapun, murid-murid top mereka akan selalu berada dalam posisi kontrol terbaik. Masalahnya adalah informasi tentang penghalang apapun cukup untuk menghentikannya. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang sebelum menatap Roan dengan keserakahan di matanya, berpikir pada dirinya sendiri, aku membutuhkannya bagaimanapun caranya. Bab 1155. Milina tidak bisa tidak bertanya, bagaimana kamu mengetahui kekurangan kemampuannya? Benar saja, bahkan ekspresi Hedoi berubah karena dia juga ingin tahu itu. Roan mengangkat bahunya ketika dia menjawab, saya tidak begitu tahu. Yang saya tahu adalah kemampuannya menggunakan energi yin dan elemen gelap. Karena itu, saya memutuskan untuk membiarkan dia menggunakan keahliannya pada saya sehingga saya dapat menguji apakah itu bekerja pada seorang kultivator afinitas gelap atau tidak. Karena kami sudah menuju ke arah di mana kami akan menyerah pada pertempuran ini, saya mungkin juga menguji kemampuannya. Petik 2. Roan melanjutkan, saya hanya tidak menyangka bahwa dengan menyalin apa yang dia coba lakukan dengan benang marionetnya, saya akan mengambil kendali atas tubuhnya sebagai gantinya. Itu benar-benar di luar dugaan saya. Ide saya adalah untuk melihat apakah saya bisa pulih, kontrol tubuh saya begitu dia memiliki keterampilan yang bekerja pada saya. Yah, itu berhasil, jadi itu yang penting. Petik 2. Hedoi merasa ingin menangis setelah mendengar itu. Pada akhirnya, pria itu bahkan tidak membidik hal seperti ini. Namun, masalahnya sekarang adalah dia dikurung. Yah, dia tidak akan mati, juga tidak akan lumpuh. Perangkat perlindungan akan mencegah hal itu terjadi. Setelah menjawab pertanyaan Milina, Roan memandangnya dan berkata, nah, apa yang harus saya lakukan dengan Anda? Ryan kemudian mendapat ide. Hei,
Bukankah semua orang mungkin menonton pertandingan ini? Bagaimana kalau kita membuatnya melakukan beberapa trik lucu? Itu selalu bagus untuk menghibur publik. Hedoi tercengang. Dia jelas lebih suka disiksa daripada melihat orang-orang melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Rowan tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Cukup dengan omong kosongnya. Sangat disayangkan bahwa saya tidak bisa membuatnya berbicara rahasianya sendiri. Teknik ini tidak mengendalikan pikiran, hanya tubuh. Namun, menurut Ryan itu aneh. Dia tidak bisa tidak bertanya melalui koneksi jiwa mereka. Tidak bisakah kamu memaksanya dengan elemen gelapmu? Rowan menggelengkan kepalanya. Aku bisa, tapi aku tidak ingin menunjukkan bahwa mungkin sekarang semua orang melihat. Ryan mengerti dan tidak bertanya lagi. Pada akhirnya, Rowan hanya menahan Hedoi di sana sampai waktunya habis. Akhirnya, karena pertandingan telah berakhir dengan kelompok Ryan yang memiliki lebih banyak anggota, mereka menang. Mereka diteleportasi melalui pintu spasial sekali lagi dan tiba di ruang tunggu. Hedoi, jelas, dibebaskan dari keterampilan bonekanya sendiri. Rowan mengambil cincin spasialnya untuk melihat apakah dia dapat menemukan buku keterampilan yang menjelaskan cara menggunakan keterampilan marionet itu, mungkin slip batu giok. Sayangnya, Hedoi tidak memilikinya pada orangnya. Hedoi melihat ketika orang-orang Tanah Suci membawa teman-teman tersegelnya pergi dan kemudian menatap Rowan. Ini belum berakhir. Kontrol marionet hanyalah keterampilan yang saya gunakan untuk bersenang-senang karena tidak efektif melawan orang dengan kultivasi yang lebih tinggi. Lain kali, jangan berharap saya membuat kesalahan yang sama. Rowan mengangguk, tidak terlalu peduli. Ya, jadilah itu. Kedua tim berpisah, dan Gala datang untuk berbicara dengan Hedoi melalui Divine Sense. Apa yang akan kita lakukan? Master Sekte pasti melihat kekalahan kita ini. Apa menurutmu dia akan membunuh kita semua? Hedoi menggelengkan kepalanya saat dia memberitahu Gala, tidak, dia tidak akan melakukannya. Apakah kamu tidak melihat? Grup mereka sudah mengumpulkan 21 poin saat melawan kami. Bahkan jika kami menang, mereka cukup dijamin masuk ke 60 besar. Selain itu, lawan mereka berikutnya adalah sampah dari Takon Country. Tidak mungkin mereka kalah dengan itu. Pada akhirnya, kesempatan untuk membuat mereka gagal dalam perekrutan tidak pernah muncul dengan sendirinya. Master Sekte tidak bisa menyalahkan kita untuk itu. Namun, Hedoi melihat ke arah 3 orang yang dilepaskan dari alat pelindung. Namun, dia mungkin akan membunuh ketiganya jika dia terlalu marah. Jangan terlalu mencampuri urusan mereka karena saya tidak bisa menjamin keselamatan Anda. Gala mengangguk setelah mendengar itu. Baiklah, pertarungan kita selanjutnya pada dasarnya sudah diputuskan, jadi kita juga bergabung dengan Tanah Suci dengannya. Mari kita fokus pada tes berikutnya. Kembali di ruang tamu, Fabio tidak bisa menghapus senyum di wajahnya bahkan jika seseorang memukulinya. Dengan kemenangan melawan Holang dan Klex Country, anak didiknya pasti akan bergabung dengan Tanah Suci. Kapan terakhir kali seseorang dari kerajaan Kamos kita bergabung dengan Tanah Suci? Hahaha, aku bahkan tidak ingat karena aku belum lahir. Haera tahu bahwa ini sudah berakhir. Kakak laki-lakinya benar-benar telah menemukan pasangan yang sempurna untuk memberinya semua jasa dari rekrutmen Tanah Suci. Orang terakhir dari kerajaan Kamos kami yang bergabung adalah leluhur Paulo. Saya juga belum lahir pada waktu itu, karena lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Namun, sejauh yang saya tahu, ayah kami memiliki beberapa kontak dengannya. Sepertinya seperti leluhur Paulo masih menjadi penatua kecil di Tanah Suci. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di belakang punggung Haera sebagai tanggapan atas itu. Maaf karena menjadi penatua kecil. Haera hampir melompat ketakutan. Pria di belakangnya tampak seperti hantu, jadi dia tidak menyadarinya sama sekali. Seorang leluhur Paulo. Haera belum pernah melihat pria itu dari dekat, tapi ayahnya memiliki fotonya, jadi dia langsung mengenalinya. Paulo mengabaikan Haera dan menatap Fabio, bertanya, apakah kelima anak didikmu itu, terutama si kembar? Ekspresi Fabio langsung berubah menjadi ekspresi hormat saat dia membungkuk ke arah Paulo. Ya, leluhur, Fabio ini beruntung menemukan mereka di kota kecil kerajaan Kamos kita. Paulo mengangguk sebelum berkata, aku akan menyampaikan pesan kepada bocah itu Farold, menceritakan tentang matamu yang bagus untuk bakat. Fabio sangat senang mendengarnya. Tidak hanya dia akan menerima banyak perhatian,
tetapi bahkan leluhur yang mereka miliki di Tanah Suci juga merekomendasikan dia. Itu tidak berarti dia akan menjadi raja suatu hari nanti, tapi itu jelas merupakan langkah besar ke depan. Terima kasih, leluhur Paulo. Para pangeran dan putri lainnya jelas-jelas sekarat karena cemburu, tetapi mereka tidak berani mengangkat suara mereka. Paulo melihat ke papan skor dan kemudian kembali ke Fabio. Beritahu mereka berlima bahwa aku akan membuat pengaturan di Tanah Suci untuk mereka. Aku juga menantikan penampilan mereka di tes berikutnya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi sebelum ada yang bertanya apapun. Bab 1156. Babak ke-9 dan terakhir berlalu tanpa perubahan besar di papan skor. Tenke bertahan di posisi pertama sampai akhir, terbantu baik oleh kekuatan Liana dan fakta bahwa mereka tidak memiliki musuh nyata dalam kelompok mereka. Finalis Huring Country finish di urutan kedua dengan jumlah poin yang sama, 27. Selain mereka, ada total 15 negara yang berhasil mendapatkan poin penuh, termasuk grup milik Ryan. Mereka juga mencetak 27 poin dengan mengalahkan Takon Country di pertandingan terakhir. Namun, karena kecepatan kemenangan mereka, posisi mereka hanya berada di urutan ke-7. Bukan berarti siapapun akan mengeluh tentang hal itu, tentu saja. Siapapun yang mendapat 27 poin penuh tidak bisa diremehkan. Klex Country dan bahkan Holang Country milik grup Ryan juga lulus ujian pada akhirnya. Holang memenangkan 7 dari 9 pertandingannya, jadi masih 21 poin, finish di posisi 55. Tentu saja, grup ini bukan yang utama. Kelompok utama Holang mendapat 9 kemenangan dan 27 poin, sama seperti Ryan. Kasia kemudian menarik perhatian semua orang setelah pertandingan usai. 300 orang yang akan bergabung dengan Tanah Suci telah diputuskan. Ikuti aku kembali ke aula tamu. Rombongan Ryan jelas kembali ke Fabio, yang semuanya tersenyum. Selamat datang kembali. Kalian hebat. Ryan mengangguk dan menjawab, berkat kesempatan senior Fabio kami dapat mencoba. Kami berhutang budi padamu di sini. Fabio menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak, aku memberikan slot itu padamu, berpikir bahwa pada akhirnya tidak ada yang akan memasuki Tanah Suci. Tidak pernah dalam mimpi terliarku, aku berpikir 5 dari kalian akan melewatinya. Sangat disayangkan bahwa Gulia meninggal pada tes kedua. Jika tidak, dia mungkin berhasil melewatinya juga. Ryan dan yang lainnya menghela nafas setelah mendengar itu, tetapi mereka tahu untuk apa mereka mendaftar ketika mereka menerima token perekrutan. Tak satu pun dari mereka menyesali keputusan mereka. Fabio kemudian menggunakan Divine Sense-nya untuk memberitahu semua orang tentang leluhur mereka, Paulo. Dan itulah yang terjadi. Di masa depan, Anda dapat mengandalkan leluhur Paulo jika Anda membutuhkan bantuan. Dia hanya seorang penatua kecil di Tanah Suci, tapi itu lebih baik daripada tidak memiliki latar belakang apapun. Itu datang sebagai kejutan bagi semua orang. Namun demikian, itu adalah kabar baik, jadi mereka sekali lagi berterima kasih kepada Fabio. Kasia melihat bahwa semua orang sudah kembali dan memutuskan untuk melanjutkan. Baiklah, 300 pembudidaya yang lulus tes sudah diterima di Tanah Suci. Namun, Tanah Suci tidak jauh berbeda dengan sekte. Kami juga memiliki murid luar, dalam, inti, dan warisan. Tes berikutnya akan menentukan apakah kamu akan menjadi murid negeri luar atau dalam. Adapun posisi murid inti dan warisan, kamu harus berjuang di dalam Tanah Suci untuk sampai ke sana. Masing-masing kategorisasi akan memberimu akses ke jumlah sumber daya, fasilitas, manual keterampilan, dan teknik kultivasi yang berbeda. Itu juga akan menentukan misi seperti apa dari Tanah Suci yang bisa kamu dapatkan. Meski begitu, lebih baik kamu mengerahkan segalanya, sebagai murid batin jelas merupakan pilihan terbaik. Dari 300 orang, hanya 10 yang akan masuk ke sekte dalam. Sebegitu sulitnya. Adapun tesnya, itu akan menjadi ujian pemahaman. Semua orang akan diberikan seperangkat keterampilan yang sama, yang netral dalam sifat unsur. Keterampilan ini disiapkan sendiri, jadi saya yakin tidak ada dari Anda yang pernah melihatnya sebelumnya. 10 murid yang berhasil mengeksekusi keterampilan itu terlebih dahulu akan mendapatkan slot sekte dalam. Sesederhana itu. Petik 2. Kasia melanjutkan, untuk mencegah orang berbagi informasi satu sama lain, aku akan menempatkan kalian semua ke dalam ruangan terisolasi di mana Divine Sense dan Soul Power tidak dapat menembusnya.
Baru setelah itu kalian akan diberikan manual. Jika Anda bertanya kepada negara-negara teratas, mereka akan mengatakan bahwa mereka lebih suka pertarungan satu lawan satu. Bagaimanapun, murid-murid mereka semua berada di alam suci tingkat tinggi atau bahkan alam transformasi elemental. Tetapi sekali lagi, mereka setinggi itu karena mereka memiliki bakat tinggi dan kemampuan pemahaman yang luar biasa. Dengan itu, mereka juga tidak bisa mengeluh. Satu-satunya masalah adalah negara-negara kecil dan menengah. Peserta mereka mungkin juga memiliki tingkat pemahaman yang jauh lebih tinggi. Namun, kultivasi mereka memucat dibandingkan yang teratas karena latar belakang mereka. Itu berarti peluang mereka untuk mendapatkan salah satu dari 10 slot menjadi jauh lebih kecil. Melihat semua orang mendengar kata-katanya, Kasia memutuskan untuk menyelesaikannya. Nah, tesnya akan dilakukan besok. Kalian semua bisa tinggal di sini di aula tamu atau menuju ke kamar pribadi yang disiapkan oleh tanah suci kita. Terserah kalian. Aku bisa menjamin keselamatan semua orang sampai perekrutan selesai. Setelah itu, Kasia berbalik dan meninggalkan ruang tamu. Fabio kemudian menatap si kembar sebelum bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak keberatan pergi ke kamar pribadi atau tinggal di sini. Samantha dan Milina segera mengangkat tangan. Kami ingin kamar. Kedua gadis itu sudah lama tidak mandi. Sebagai wanita, mereka tidak bisa menahan diri lagi. Regio, Ryan, dan Rowan tidak terlalu peduli. Kami akan tinggal di sini dan berkultivasi. Setidaknya itu menyelamatkan kami dari masalah menuju ke kamar. Fabio mengangguk dan kemudian membawa kedua gadis itu pergi. Si kembar dan Regio duduk dan mulai berkultivasi juga. Namun, ada satu orang yang tidak bisa diam, Gile. Bahkan jika kelompok Hedoi menang, bocah berambut hitam itu masih akan lulus ujian. Persetan, mengapa tidak ada ujian di mana murid-murid saya bisa memaksanya untuk gagal? Rowan benar-benar terlalu penting baginya, jadi dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk berbicara dengan Rowan secara langsung. Dia menyebarkan Divine Sense-nya dan mulai. Rowan Lark, bukan. Saya Gile, Master Sekte dari Sekte Jalur Darah dari negara Kleks. Mata Rowan bergerak sedikit ketika dia mendengar Gile sebelum melihat ke arahnya. Aku pernah mendengar tentangmu. Apa itu? Bab 1157. Jelas bagi Gile bahwa Rowan tampaknya tidak peduli apakah dia Master Sekte atau bukan. Namun, itu tidak mengganggunya. Aku punya tawaran untukmu. Apakah Anda akan menyerah memasuki Tanah Suci dan bergabung dengan Sekte Jalur Darah saya? Kali ini, perhatian Rowan terusik. Yah, hal yang sama bisa dikatakan untuk Ryan dan Sister Orb karena mereka bisa mendengar Gile karena Soul Connection. Namun, Ryan dan Sister Orb tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Rowan memutuskan. Rowan menyipitkan matanya sebagai tanggapan sebelum bertanya, mengapa saya harus? Aku sudah diterima di Tanah Suci. Selain itu, negara Anda sama sekali tidak aman. Anda semua menggunakan keterampilan jahat dan teknik kultivasi yang memiliki serangan balik yang mengerikan jika persyaratannya tidak dipenuhi terus-menerus. Last but not least, bisakah kamu menyamai sumber daya Tanah Suci? Jika Anda bisa, saya tidak mengerti mengapa Anda membawa murid-murid terbaik Anda ke sini untuk mencoba perekrutan. Gile menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Murid terbaik, Anda salah di sana. Tak satu pun dari negara-negara top yang berpartisipasi dalam perekrutan ini membawa murid-murid top mereka yang sebenarnya. Hedoi hanya bisa dianggap sebagai bek terkuat ke-6 atau ke-7 di Kleks. Namun demikian, dia adalah anggota terkuat dalam perekrutan ini. Adapun 5 atau 6 lainnya di atasnya, mereka kembali ke Sekte Jalur Darah, berlatih. Gile melanjutkan, Tanah Suci memang kekuatan terkuat, tetapi tidak ada negara top yang berani memberikan semua bakat masa depan mereka kepada mereka. Mengenai sumber daya, iya, kami dapat menandingi Tanah Suci selama Anda menggunakan metode kami. Faktanya, kami mungkin lebih baik karena saya berencana untuk menjadikan Anda seorang murid warisan langsung. Anda pasti bisa menjadi yang terkuat dari yang terkuat. Rowan merasa aneh. Kenapa kamu pergi sejauh itu? Tidak ada jaminan saya sebagus yang Anda katakan. Gile menggelengkan kepalanya sambil berkata, salah. Bahkan jika bakat Anda tidak tinggi, yang jelas tidak demikian, Anda memiliki afinitas elemen gelap. Anda adalah orang pertama yang pernah saya lihat atau dengar memiliki afinitas alami seperti ini.
Sebagian besar teknik terbaik kami mengandalkan energi yin untuk mengontrol elemen gelap dan kemudian digunakan. Namun, Anda tidak perlu melewati langkah-langkah tersebut. Anda dapat mengumpulkan elemen gelap dan sebagai gantinya menggunakan energi yin Anda untuk membentenginya. Ini adalah konstitusi mimpi yang Sekte Jalur Darah kita bersedia membayar apapun untuk mendapatkannya. Gile juga menyebutkan, karena konstitusi Anda ini, saya dapat menjamin bahwa kultivasi Anda akan cepat. Kami akan memberi Anda teknik kultivasi rahasia terbaik dari sekte kami. Dengan semua itu, Anda tidak hanya akan menjadi yang terkuat di sekte kami, Anda juga bisa menjadi salah satu tokoh terkuat dari seluruh benua terluka di masa depan. Saat itulah suara Sister Orb bergema di benak Rowan. Teknik rahasia terbaik, Oh tunggu, aku tidak punya pantat. Bagaimanapun, teknik kultivasinya pasti didasarkan pada pengorbanan. Selain itu tidak mungkin lebih baik daripada teknik budidaya gelap dan terang sistem permata jiwa. Rowan jelas tahu itu. Dia telah melihat banyak teknik kultivasi dan dapat mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mendekati teknik sistem. Namun demikian, meskipun dia tidak membutuhkan teknik kultivasi mereka, keterampilan Sekte Jalur Darah sangat menarik baginya. Misalnya, teknik untuk mengendalikan orang lain dengan elemen-elemen gelap dan energi yin. Rowan kemudian terdiam sejenak, berpura-pura memikirkannya. Akhirnya, dia menjawab Gile. Itu sangat menarik minat saya. Namun, tidak ada makan siang gratis di alam dewa ini. Apa yang Anda inginkan dari saya? Gile tersenyum karena bagian tersulit adalah setidaknya menarik minat Rowan. Jika dia memutuskan bahwa tanah suci lebih baik, maka tidak banyak yang bisa dia lakukan. Bagus kalau kamu mengerti. Aku akan memberimu semua itu. Sebagai gantinya, Anda akan menandatangani kontrak pengikatan jiwa, yang menyatakan bahwa Anda tidak akan pernah mengkhianati Sekte Jalur Darah dalam hidup Anda. Rowan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Itu cara yang sangat luas untuk menjelaskannya. Jika Anda membuat kontrak seperti itu, saya mungkin akan mati di sudut manapun tanpa mengetahuinya hanya karena saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan sekte. Anda harus lebih spesifik di sana. Gile sama sekali tidak keberatan. Jelas bahwa Rowan serius mempertimbangkan untuk menerima tawarannya. Tentu, saya dapat membuat beberapa perubahan pada kontrak agar sesuai dengan kebutuhan Anda selama itu berarti kami dapat menjaga kesetiaan Anda. Yah, mungkin terdengar aneh mendengar kesetiaan datang dari orang sepertiku. Bagaimanapun, itulah satu-satunya cara kami terus menjadi negara teratas di benua yang terluka ini. Tentu saja, bagi Rowan, tidak terlalu penting perubahan apa yang dibuat Gile pada kontraknya. Bagaimanapun, Sister Orb hanya akan menggunakan jiwa boneka untuk menerima pengikatan, membuat Rowan benar-benar bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dia hanya bersikeras agar Gile tidak menganggapnya mencurigakan. Rowan kemudian menyebutkan, itu bagus dan semuanya. Tapi apakah itu berarti aku juga harus mengikuti semua perintahmu? Saya sangat menyukai kebebasan saya, dan tanah suci tampaknya sangat bagus dalam aspek ini. Gile langsung mengangguk. Anda jelas bebas untuk datang dan pergi sesuai keinginan Anda. Bahkan, kami mendorong murid-murid terbaik kami untuk melakukannya. Mereka sering pergi keluar untuk melakukan misi, bahkan di negara lain, sebelum kembali. Tentu saja, akan ada saat-saat di mana kami akan membutuhkan Anda untuk bekerja untuk kami di beberapa bidang lain. Dalam kasus tersebut, Anda mungkin terikat pada sesuatu untuk beberapa waktu sampai Anda selesai. Secara alami, tanah suci jelas tidak berbeda dalam hal itu. Rowan setuju dengan Gile tentang hal itu. Kalau begitu, mari kita lakukan seperti ini. Saya akan bergabung dengan tanah suci dan sekte jalur darah Anda. Saya bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia seperti itu. Bab 1158. Tidak bisa, jawab Gile. Tanah suci juga memiliki klausul kontrak pengikatan jiwa sendiri. Sama seperti kami, itu akan mencegahmu mengkhianati tanah suci. Kedua kontrak akan masuk dalam konflik satu sama lain. Kalau begitu lupakan saja, kata Rowan sebagai tanggapan. Tanah suci sepertinya pilihan yang lebih baik bagiku saat ini. Gile terkejut mendengarnya. Tetapi Anda akan memiliki lingkungan kultivasi yang lebih baik jika Anda memilih kami. Jalur kultivasi penuh dengan bahaya, Anda tahu. Apakah Anda akan lari dari setiap rintangan ketika Anda melihatnya? Anda tidak akan pernah jauh seperti itu. Pada saat itu, Rowan setuju dengan Gile.
Tentu, aku tahu sebanyak itu. Tapi aku juga tidak menganggap tanah suci sebagai tempat yang mudah untuk ditinggali. Setelah Kasia memberitahu kami tentang kategorisasi yang berbeda untuk murid, jelas bahwa naik sangat sulit. Itu seharusnya terbukti lebih dari sekadar hambatan yang cukup baik bagi saya. Gile merasa sulit untuk melanjutkan. Dia benar-benar membutuhkan Rowan, tetapi sulit untuk membuat argumen untuk meyakinkannya. Sederhananya, ini adalah tempat terburuk yang bisa dia temukan di Rowan. Di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan membawa Rowan kembali dengan paksa jika tidak. Gile menggertakkan giginya sebelum berkata, baik. Katakan apa yang Anda inginkan. Rowan samar-samar tersenyum sebelum berkata, saya ingin katalis elemen gelap untuk saat saya menerobos ke alam transformasi elemen. Ini, Gile siap untuk menegosiasikan apapun dengan Rowan. Namun, dia benar-benar meminta bulu Phoenix di sana. Itu akan cukup rumit. Material elemen gelap sangat langka, bahkan bagi kami. Rowan tahu itu. Kalau tidak, katalis Ryan juga tidak akan sulit didapat. Mereka mengejar informasi material elemen cahaya, tetapi informasi yang diberikan oleh Langara Talan adalah satu-satunya petunjuk sejauh ini. Tentu saja, begitu dia bergabung dengan Tanah Suci, dia akan mencoba mencari informasi tentangnya di sana juga. Hanya saja Sekte Jalur Darah, sebagai tempat yang dipenuhi pengguna elemen gelap, mungkin mengetahui sesuatu. Yah, kurasa aku hanya bisa mengandalkan Tanah Suci, Rowan memberitahunya. Namun, Gile segera menarik perhatiannya kembali. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya rasa saya tahu di mana mendapatkannya. Di mana mendapatkannya? Rowan bertanya. Apakah itu berarti Anda tidak membawanya? Yil mengangguk sebagai jawaban. Tepat. Namun, saya hanya akan memberitahu Anda tentang hal itu setelah Anda menandatangani kontrak pengikatan jiwa dengan saya. Saya akan menambahkan klausa yang harus saya beritahu Anda di mana mendapatkan bahan elemen gelap yang dapat digunakan sebagai katalis untuk terobosan Anda. Kebetulan Anda berada di dekat kultivasi yang sempurna untuk menuju ke tempat itu. Rowan merenung dalam diam sebentar sebelum menggunakan koneksi jiwanya untuk berbicara dengan Ryan dan Sister Orb. Ryan mengangkat bahunya ketika dia berkata sebagai tanggapan, mengapa tidak? Anda bisa mendapatkan keterampilan yang Anda inginkan, bukan? Anda juga dapat menemukan bahan elemen gelap Anda untuk terobosan Anda. Memang, dengan bantuan Celis dan Kentaki, jalanmu menuju alam transformasi elemental sangat mulus. Semakin awal Anda bisa mendapatkan materi itu, semakin baik. Lagi pula, Anda benar-benar tidak akan terikat oleh kontrak apapun dengan sistem di sini. Namun, ada masalah. Bagaimana dengan rekrutmen Tanah Suci? Apakah Anda akan menyerah begitu saja? Ryan bertanya padanya. Rowan merenung dalam diam sebentar dan menggelengkan kepalanya. Kami masih membutuhkan informasi tentang cara melewati Continental Barrier. Untuk itu, Tanah Suci adalah pilihan terbaik kami. Kamu bisa membagi kekuatanmu. Ryan akan bergabung dengan Tanah Suci dan menggunakan koin berkilauan adikmu untuk menemukan Tulipa. Sementara itu, Rowan akan kembali bersama Gile dan bergabung dengan Sekte Jalur Darah. Setelah kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, kita bisa pergi begitu saja. Ryan dan Rowan mengangguk setuju. Sepertinya itu pilihan yang paling optimal. Namun, Sister Orb memperingatkan Rowan. Hanya hati-hati di luar sana. Sesuatu memberitahuku bahwa pria Gile ini tidak hanya ingin kamu menjadi bagian dari Sekte Jalur Darahnya. Rowan mengangguk setelah mendengar itu. Jika Sister Orb menyadarinya, apalagi dia. Ya, aku tahu itu. Tapi itu juga didasarkan pada kontrak pengikatan jiwa, jadi saya yakin itu sepadan dengan risikonya. Ryan tersenyum setelah itu. Skenario terburuk, jika mereka mencoba memenjarakanmu, aku bisa cukup dekat sehingga kita memiliki akses ke alam dimensi permata jiwa. Anda dapat menggunakannya untuk pergi saat itu. Di penjara tidak bisa dianggap sebagai situasi berbahaya bagi sistem. Rowan hanya akan dikunci tanpa risiko diserang. Karena itu akan memungkinkan Rowan untuk memasukinya. Tentu saja, jika orang ingin membunuh Rowan di sana dan memiliki sarana untuk itu akan memblokirnya. Bagaimanapun, itu adalah risiko yang layak diambil hanya untuk keterampilan elemen gelap dari Sekte Jalur Darah saja. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Setelah ujian berikutnya selesai, aku akan menolak untuk bergabung dengan Tanah Suci dan pergi bersama Gile, Rowan memutuskan.
Aku akan tinggal dan mencoba mencari opsi lain untuk bahan elemen gelap kalau informasi Gile tidak berguna. Ryan juga memiliki bagiannya dipotong untuknya. Dengan itu, Rowan memandang Gile dan mengangguk. Bagus. Tapi pertama-tama, izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya sudah berada dalam kontrak pengikatan jiwa. Rowan kemudian menjelaskan ketentuan kontrak yang dia miliki dengan Fabio. Pada awalnya, Gile mengira itu akan menjadi sesuatu yang sulit untuk dihadapi dalam kontrak itu. Namun, dia santai ketika mendengar bahwa itu hanya tentang memberikan bantuan pada saat dibutuhkan. Oh, hanya itu. Tidak masalah, tidak masalah. Negara Kamos ini sangat jauh dari kita, jadi kita tidak akan ikut campur dengan mereka tanpa alasan. Jika orang Fabio ini mendapat masalah, kamu bisa pergi membantunya dan bahkan menggunakan nama sekte kami untuk menyelesaikan masalah ini. Bagus. Rowan mengangguk, puas. Fabio harus kembali kapan saja sekarang. Mendekatlah agar kita bisa berbicara dengannya. Saya ingin membuat semuanya jelas karena saya berutang padanya untuk kesempatan ini. Mengerti. Gile kemudian berjalan menuju si kembar dan menunggu Fabio kembali.